Judul khotbah pagi hari ini adalah menarik perhatian Allah. Saudara yang kekasih, ada beberapa ayat yang akan kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Ada satu bagian ayat yang kita baca berbunyi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Judul khotbahnya menarik perhatian Tuhan. Dan ayat ini berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi kalau hidup kita benar, kita menarik perhatian Tuhan. Katakan amin. Jika kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita akan menelanjangi semua pekerjaan setan. Kenapa kita harus hidup benar? Karena hidup benar menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus hidup benar? Karena hidup benar itu menarik perhatian Allah. Kenapa orang yang hidupnya benar menarik perhatian Allah? Karena ketika engkau hidup benar, engkau sedang menelanjangi perbuatan setan. Kita sedang menelanjangi pekerjaan setan. Hidup manusia itu cuma dua. Kita ini, hidup kita entah lewat perkataan, entah lewat perbuatan kita, itu menunjukkan dua hal. Pilih salah satu. Apakah hidup kita ini, apakah perkataan kita ini manifestasi dari Tuhan yang tinggal di dalam kita, atau yang kedua, hidup kita ini adalah manifestasi dari pekerjaan setan. Ngeri ya saudara ya? Paham saudara maksudnya? Jadi hidup seorang anak manusia, hidup saya, hidup saudara, itu cuman menunjukkan salah satu dari dua pilihan. Kamu menunjukkan Tuhan yang benar, yang tinggal di dalam dirimu, atau kamu sedang ada di pihak setan dan bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan setan. Makanya di dalam kitab Wahyu ditulis, akhir zaman lewat masa penampian itu akan disisihkan atau disisakan. Akhir zaman orang-orang harusnya bisa melihat hidupku semakin kudus, semakin disucikan, semakin lebih baik, atau golongan yang kedua, semakin jahat, semakin tidak peduli dengan Tuhan, semakin tidak peduli dengan sesamanya. Jadi kita sedang dalam penampian dan tidak ada kelompok yang di tengah-tengah. Ketika saudara hidupmu tidak semakin kudus, tidak semakin suci, tidak semakin hidup di dalam kebenaran, walaupun dalam kesadaran kamu tidak memilih iblis, hidupmu sedang berjalan menyelesaikan, mensukseskan pekerjaan iblis. Amin. Amin saudara. Enggak usah lihat kiri kanan, lihat dirimu sendiri. Tuhan, tunjukkan aku sedang berjalan kemana. Saudara jangan berpikir saudara duduk di gereja itu memilih Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau aku sudah ngerti kebenaran berarti hidupku dalam kebenaran. Belum tentu. Saudara tahu salah satu murid Yesus yang sangat terkenal, namanya siapa? Petrus. Petrus itu meninggalkan keluarganya. Kalau saudara baca, dia kan punya mertua, berarti dia punya istri. Dia punya keluarga, tetapi dia rela meninggalkan keluarganya, ikut selama 3,5 tahun waktu Yesus melayani.
Yesus pergi ke kampung-kampung, Yesus keliling kota-kota, Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Jadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Petrus melihat. Ketika Yesus membuat mujizat-mujizat, Petrus ada di situ. Bahkan ketika mereka di tengah badai, hanya Petrus satu-satunya murid yang berani berjalan di atas air. Saudara tahu kisahnya kan? Tetapi satu waktu sebelum Yesus ditangkap, ketika Yesus sedang ngobrol dengan murid-murid dan Yesus berkata, aku akan segera ke Yerusalem. Aku akan menggenapi rencana Bapa, aku akan ditangkap mati di salib. Petrus berkata apa? Sekali-kali guru, jangan sampai hal itu terjadi. Semoga Allah menjauhkan itu dari diri. Ketika mendengar ucapan Petrus, itu baik secara manusia. Yesus berkata apa? Enyah iblis dari hadapanku. Apa yang manusia pikirkan yang tidak sama dengan pikiran Allah, itu pikiran setan. Siapa yang berucap itu? Petrus. Siapa Petrus? Murid yang ada di ring 1 di sampingnya Yesus. Tetapi bisa memiliki pikiran setan. Ketika pikiran kita tidak sesuai dengan kebenaran, kita berada di pihak setan. Ketika hidup kita tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran, kita sedang ada mengerjakan pekerjaan setan. Amin saudara. Mungkin khotbah ini agak berat. Tetapi saudara harus mengerti bahwa sekarang sudah bukan waktunya untuk main-main lagi. Sekarang bukan hanya waktu, aku mau belajar kebenaran, tapi hanya sampai di kepala, tidak. Sekarang waktunya kita masuk dalam penampian. Dan saudara akan menemukan satu hari kelak, kamu disisihkan, dibuang, atau kamu jadi orang-orang yang disisakan, yang layak menerima kemuliaan Allah. Saudara yang menentukan langkahmu. Ya. Nah, saya ambil contoh yang pertama dari kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama ayat 1 menerangkan siapa Ayub. Ayub orang yang saleh. Dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Allah, dan Ayub orang yang menjauhi kejahatan. Zaman dulu belum ada Alkitab. Zaman dulu belum ada Roh Kudus yang Yesus janjikan. Ayub berada di konsep perjanjian lama. Tetapi hidupnya sudah saleh, hidupnya jujur, hidupnya takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kehidupan seperti ini ternyata menarik perhatian Allah. Mari kita buka dalam Ayub pasalnya yang pertama. Kita baca di dalam ayatnya yang saudara nanti boleh baca itu Ayub pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 dan Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya baca ya. Ayub pasal yang pertama ayat 6 mulai. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal yang kedua ayat pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tekun dalam kesalehannya,
meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Amin. Saudara tahu kisah ini luar biasa. Allah memperhatikan Ayub. Kehidupan Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, ternyata menarik perhatian Allah dan juga menarik perhatian setan. Buktinya waktu Allah bertanya, kamu dari mana iblis? Habis keliling-keliling Tuhan nyari mangsa. Allah berfirman, kamu perhatikan tidak hambaku? Dan ternyata iblis memperhatikan. Dia bilang apa? Tuhan, Ayub itu kan saleh, dia itu setia, takut akan Allah karena engkau menjaganya. Coba engkau tidak jaga, coba engkau izinkan ada masalah, pasti dia tidak saleh, pasti dia mengetuki engkau, pasti dia berbuat dosa. Artinya apa? Kehidupan orang yang benar itu yang pertama menarik perhatian Allah dan yang kedua menarik perhatian setan. Allah memperhatikan orang benar, Allah bangga. Setan memperhatikan orang yang benar, tujuannya apa? Ini sasaran utama. Ini targetku, ini bukan main-main. Ini gak bisa pakai prajurit yang abal-abal. Harus aku yang turun tangan, kata iblis. Makanya ketika saudara hidup di dalam dosa, iblis pun gak peduli dengan saudara. Makanya saudara mau jahat, saudara mau apa, dibiarin sama dia. Tuhan mengasihi saudara. Tetapi ketika saudara sudah tahu dosa, saudara tidak mau keluar dari dosa. Ketika saudara tahu itu karakter tidak sesuai dengan karakter Kristus, saudara tetap mempertahankan dalam hidupmu, Tuhan juga gak bisa buat apa-apa. Tetapi ketika kita belum sempurna, tetapi kita mendengar dan mengerti kebenaran. Kita belum sempurna tetapi kita punya kerinduan, aku mau berubah. Aku mau berproses, aku mau menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saudara melakukan bagian. Jatuh bangun tapi aku mau berubah Tuhan. Jatuh bangun tapi aku mau bertobat. Tuhan menghargainya. Dan itu menarik perhatian setan juga. Apalagi ketika saudara punya komitmen dan membuktikan aku mau hidup kudus tidak bercacat celah. Saudara dalam pandangan setan dan saudara menarik perhatian Allah. Kenapa? Saudara jadi orang yang luar biasa. Tapi ketika saudara hidup dalam dosa, punya karakter gak mau bertobat, setan pun biarin gak peduli dengan saudara. Makanya sekali lagi akhir zaman cuma ada dua pilihan. Yang kudus akan semakin kudus dan kekudusannya akan disempurnakan ketika Yesus datang. Tetapi yang jahat akan semakin jahat sampai kejahatan itu mengalami klimaksnya. Dan Tuhan datang kedua kali. Jadi hidup kita ini bukan permainan saudara. Hidup kita ini beresiko tinggi yang satu hari kelak. Harus saudara mau tidak mau kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan pengadilan Tuhan. Karena gak ada yang gratis dalam hidup ini. Kita melihat apa yang terjadi dengan orang yang menarik perhatian Allah. Ayub kalau saudara baca di ayat-ayat tadi, Allah membanggakan Ayub. Yang kedua, Allah memagari Ayub dan semua miliknya. Di pasal yang pertama ayat 6-8, ketika Allah membanggakan Ayub di depan iblis, iblis berkata, itu kan karena Allah memagari dia. Allah menjaga anak-anaknya, Allah menjaga semua kepunyaannya. Artinya apa? Ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, anakmu, orang-orang yang kamu cintai, bahkan pekerjaanmu, usahamu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Wah, luar biasa berkatnya ya. Yang ketiga, Allah memberkati Ayub. Ayub itu orang yang paling kaya di Timur Tengah. Bahkan setelah melewati ujian yang Allah izinkan, Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari harta yang telah hilang. Allah berkati. Amin saudara.
Kenapa? Karena Allah tahu ketika aku memberkati orang ini, dia tidak akan pakai untuk kepentingannya sendiri. Ketika aku titipkan berkat ini, dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau saudara baca kisah Ayub, waktu teman-temannya datang, Ayub kamu dalam dosa, makanya keadaan begini. Mungkin kamu tidak memperhatikan sesamamu yang membutuhkan. Ayub bilang, orang miskin siapa yang tidak pernah aku tolong? Orang miskin siapa yang datang minta tolong, aku tidak peduli. Buktikan, tunjukkan yang mana. Artinya apa? Ayub orang paling kaya, tetapi dia tidak menikmati kekayaannya. Dia berbagi, berbagi, berbagi. Makanya Allah memberkati dia. Bukan hanya dia yang menikmati berkat, tetapi lewat hidupnya orang lain juga diberkati. Amin. Ketika saudara hidup benar, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu, mata pencaharianmu, keluargamu, kesehatanmu diberkati Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, tanpa seizin Tuhan, iblis tidak bisa mengganggu Ayub. Iblis tahu Allah memagari Ayub. Dan ketika Allah mengizinkan, oke, silakan kamu ambil semuanya, tetapi kesehatannya jangan. Langsung diobok-obok sama iblis, tetapi sesuai aturan main Allah. Kesehatan Ayub tidak diapa-apakan di pasal yang pertama. Tetapi di pasal yang kedua Allah izinkan. Oke, kesehatannya silakan kamu ambil. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Ayub kena borok. Tetapi ternyata Ayub memang benar orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Bukan ketika keadaannya nyaman. Ketika anaknya 10 mati dalam 1 hari. Ketika harta kekayaan kambing domba habis dalam 1 hari. Ketika dia kena sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika istrinya mengajak dia untuk menyangkali Allah. Ketika teman-temannya dia datang menuding, menyalahkan dia. Ayub tetap percaya. Bahkan dia bilang apa? Aku datang mencari Tuhan. Berperkara dengan Tuhan. Dia enggak menyalahkan situasi. Dia enggak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dalam keterpurukannya dia duduk diam. Dia mencari Tuhan dan berperkara dengan Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, Allah menjawab semua pertanyaan Ayub. Dan di satu titik Ayub berkata, Tuhan, dulu aku tahu tentang Engkau hanya dari kata orang. Tetapi sekarang aku bisa memandang wajah. Orang yang hanya dengar khotbah baca Alkitab ternyata bisa jadi orang yang saleh. Bisa jadi orang yang jujur. Bisa jadi orang yang takut akan Allah. Bisa jadi orang yang menjauhi kejahatan. Dan itu menarik perhatian Allah. Tetapi di atas semua itu ada satu hal, level yang lebih dalam lagi. Allah mau kita mengalami langsung pribadi Allah. Dan untuk mengalami Allah yang tidak kelihatan seperti apa, itu jarang sekali kita bisa mengalami Allah hadir, Allah nyata ketika dalam kondisi nyaman. Betul apa benar? Tetapi ketika semua pintu tertutup, masalah dari kiri, dari kanan, dari atas, dari muka, dari belakang. Ketika langit seperti tembaga, seperti doa-doa yang saudara naikkan tuh mental turun lagi. Semua orang meninggalkan, bahkan gak peduli dengan saudara. Seringkali kondisi seperti itu yang Allah pakai untuk menyatakan pribadi. Makanya saudara hari ini yang datang dalam keadaan babak belur, jangan keraskan hati. Itu Allah pakai, izinkan pergumulan-pergumulan supaya kamu duduk diam seperti Ayub berperkara dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh sampai benar-benar mengalami Tuhan itu ada. Saya berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, saya dengar. Dan saya mengerti Tuhan itu, saya alami Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Amin. Karena Tuhan itu roh, tetapi kita juga punya roh.
Makanya ada pengalaman-pengalaman spiritual yang seringkali Tuhan izinkan untuk membuat kita mengalami dia lebih dalam dari hanya sekedar pengetahuan, membaca Alkitab, mendengar khotbah. Amin. Dan ketika saudara sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara tidak mungkin murtad meninggalkan Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang Tuhan, saudara gak peduli. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami. Aku gak lihat dia, tapi aku percaya karena aku alami dia ada. Ketika semua orang meninggalkan aku, hanya Tuhan yang datang memberikan penghiburan. Ketika semua jalan tertutup, tidak ada jalan, aku melihat bagaimana Tuhan buka jalan di depan. Ketika dalam kelemahan tubuh tidak ada mujizat, tidak ada dokter yang sanggup menolong, aku mengalami Tuhan berikan aku kekuatan damai sejahtera. Amin saudara. Jadilah orang seperti Ayub, maka saudara akan menarik perhatian Allah. Yang kedua saya ambil contoh yang namanya Nuh. Kejadian 6 ayat 9 menulis Nuh adalah orang yang benar. Nuh tidak bercela di antara orang sesamanya. Jadi saudara hidup hari ini, ukuran saudara ya orang-orang hari ini. Ayub tidak bercela dengan orang-orang sesamanya perbandingannya. Dan yang ketiga, Ayub hidup bergaul dengan Allah. Kalau saudara dengar kata bergaul, ada di Alkitab satu tokoh yang hidup bergaul dengan Allah. Kemudian diangkat oleh Allah. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Henok. Henok orang yang bergaul dengan Allah. Tiba-tiba dia sudah tidak ada, dia tidak mengalami kematian. Kemana? Diangkat oleh Allah. Lah saudara duduk di gereja 1 jam aja sudah ngantuk, ada yang tertidur. Gimana mau hidup bergaul 24 jam dengan Tuhan? Ada orang 1 jam, gereja ajarkan oke lah kalau nggak kuat 1 jam 30 menit lah saudara di dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, berdoa sendiri. Baru 5 menit sudah tertidur. Bagaimana mau bergaul karib dengan Tuhan? Saudara tahu kisah air bah itu seluruh dunia makhluk yang hidup itu semua dimusnahkan. Enggak ada lagi manusia kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Menjadi pertanyaan kenapa Nuh bisa ada di dalam bahtera? Kenapa semua manusia dimatikan? Allah berfirman di ayat-ayat sebelumnya, aku menyesal telah menjadikan manusia. Karena mereka semua menyakiti hati Allah. Tetapi kalau saudara di dalam baca dalam Kejadian, itu saudara baca di rumah. Fatsal 6 ayat 5 sampai 8, Fatsal ayat berapa tuh? 7 sampai 23, Fatsal 9 ayat 1 sampai 17. Saudara lihat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Di antara semua manusia yang menyakiti hati Allah, Allah berfirman kecenderungan hati manusia adalah jahat semata-mata. Dan aku menyesal menjadikan mereka. Tetapi ketika Allah melihat kehidupan Nuh, Nuh menarik perhatian Allah dan Nuh mendapat kasih karunia. Di antara semua manusia yang dihabisi, Nuh tetap hidup. Yang ketiga, Allah memberkati Nuh. Setelah air bah surut, Nuh keluar dari bahtera. Allah berkata apa? Dia memberkati Nuh dan dia berfirman beranak cuculah. Jadi semua manusia waktu zaman Adam dan Hawa kan punya anak. Ada Kain, ada Habel, ada Set dan banyak anak yang lain, anak-anak perempuan yang gak ditulis. Jadi kita gak tahu dari Adam kita cabang yang mana ya, cabang Set atau cabang Kain. Tetapi ternyata semua manusia di zaman itu sudah dimusnahkan. Dimulai lagi titik baru dari kehidupan Nuh.
Seperti firman Allah kepada Adam, beranak cucu bertambah banyak. Allah berfirman kalimat yang sama kepada Nuh, beranak cucu dan penuhi bumi. Kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia Allah. Hidupnya benar, dia menarik perhatian Allah. Saudara yang kekasih, Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Kalau saudara lihat pelangi, kita ingat perjanjian Allah dengan Nuh. Dan ketika Allah melihat bagaimana Nuh menaikkan syukur setelah lolos dari kematian, Allah berfirman apa? Nuh, aku berjanji, aku tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air. Jadi sekarang mau ada tsunami segede apa, gak mungkin semua manusia mati dalam sekejap. Tidak akan terjadi lagi. Mati hanya sebagian lewat air. Tetapi firman Allah menulis dalam kitab Petrus, satu waktu kelak dunia ini akan dimusnahkan. Zaman air bah, zaman Nuh Tuhan pakai air. Tapi sekarang lewat api. Bumi ini akan menjadi lautan api. Bumi ini yang akan menjadi neraka. Neraka tidak pernah diciptakan. Tetapi bumi ini akan berubah menjadi neraka karena bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi orang yang benar, kalau hidupmu saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Kalau kamu mengerti kebenaran dan hidup melakukan kebenaran yang kamu pahami, kamu menarik perhatian Allah. Sebagaimana Nuh dibebaskan dari air bah dan tetap hidup, saya dan saudara pun akan diluputkan dari lautan api. Dan Allah akan membawa kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Pertanyaan baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah hidupmu hari ini sudah menarik perhatian Allah? Menjadi manifestasi Tuhan? Jawab sudah atau belum? Di hati saja. Karena hidup kita cuman menunjukkan manifestasi sedang melakukan pekerjaan Allah, atau mulut kita, tindakan kita adalah manifestasi dari kuasa iblis. Saudara yang menentukan pilihan. Ya. Mau hidup, ini pertanyaan saudara jawab ya. Mau hidupmu diberkati? Mau hidupmu, keluargamu, semua milikmu, pekerjaanmu ada di dalam lindungan Tuhan? Mau mendapatkan kasih karunia Allah? Mau mendapatkan hidup yang kekal? Mau janji-janji Allah, semua yang ditulis tentang janji Allah, mau digenapi dalam hidupmu? Mau. Semua orang mau. Jawabannya, hiduplah dalam kebenaran, maka hidupmu akan menarik perhatian Allah. Dan semua berkat yang Allah janjikan akan menjadi milikmu. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.